Perkenalkan, nama saya Ika Deri Naila dengan NIM akhir 026. Saya di sini akan menyampaikan tentang profesi instruktur public speaking. Seorang instruktur public speaking adalah seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator dan penyedia pelatihan public speaking, di mana seorang instruktur public speaking mengajarkan keterampilan berbicara di depan umum, di depan banyak orang, yang meliputi teknik vokal, bahasa tubuh, serta pengelolaan emosi dan kepercayaan diri. Selanjutnya adalah mengenai tugas instruktur public speaking. Yang pertama adalah memberikan pelatihan komunikasi verbal. Bagaimana cara mengucapkan kata yang mudah dipahami. Yang kedua, melatih bahasa tubuh. Bagaimana kesinkronan antara mulut dan gerakan tubuh yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi sebagai seorang instruktur tidak hanya melatih untuk berbicara saja, tapi untuk melatih kepercayaan diri dari seorang peserta yang ingin belajar public speaking. Yang keempat adalah melatih storytelling. Melatih bagaimana peserta itu bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, informasi yang dibawakan itu dengan rasa yang enjoy, seperti storytelling, seperti berbicara tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah tantangan profesi instruktur public speaking. Yang pertama, ketakutan berbicara di depan umum adalah tantangan terbesar bagi banyak orang. Ya, itu tentu saja sudah menjadi makanan sehari-hari seorang instruktur public speaking, di mana banyak orang yang susah percaya diri karena emang yang pertama takut salah, yang kedua grogi, yang ketiga takut tidak sesuai ekspektasi dari dirinya sendiri. Dan instruktur itu harus bisa memberikan dukungan emosional serta mengatasi kecemasan peserta tadi. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana kata-kata yang verbal bisa dipahami oleh semua orang, tapi juga sebagai instruktur itu harus bisa memberikan dampak emosional yang baik untuk seorang peserta public speaking. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan waktu. Pelatihan public speaking itu membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melihat perubahan signifikan dari semua pesertanya. Karena tadi keterbatasan ketidakpercayaan diri dari seorang peserta, maka dari itu butuh tahapan-tahapan untuk bisa menjadi seorang public speaking yang profesional. Yang ketiga adalah perbedaan karakter peserta. Setiap orang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi bisa kita lihat buat apa mereka belajar public speaking. Bisa buat mereka persiapan kerja, bisa buat persiapan wawancara, bisa buat persiapan untuk masuk organisasi, bisa buat jadi pemateri. Jadi itu dari seorang instruktur harus bisa melihat apa sih kebutuhan belajar dari seorang peserta public speaking tadi. Jadi instruktur itu harus bisa menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan audiens dan kebutuhan peserta belajar. Public speaking adalah soft skill yang sangat dibutuhkan, baik itu di kampus, di sekolah, maupun di dunia pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri itu. Memang untuk bisa berkomunikasi yang baik itu butuh tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan lagi. Jadi peluangnya sendiri sebagai profesi instruktur public speaking itu lumayan banyak ya. Yang pertama itu permintaan tinggi untuk keterampilan berbicara di depan umum di dunia kerja, pendidikan, dan organisasi seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, bimbingan berbasis digital, yakni pelatihan public speaking online melalui webinar, YouTube, atau platform e-learning semakin populer. Jadi tidak hanya bisa melakukan pelatihan secara langsung atau secara offline, bisa juga bimbingan melalui YouTube, bimbingan melalui webinar atau platform online lainnya. Yang ketiga, karir jangka panjang sebagai pelatih dan pembicara profesional di berbagai acara. Jadi instruktur public speaking dia akan mempunyai skillnya sendiri untuk bisa berkomunikasi. Itu menjadi peluang mereka untuk bisa, peluang saya juga untuk bisa menjadi seorang pembicara profesional. Di era yang semakin canggih dan menuju era globalisasi 5.0 ini, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari teknologi canggih. Dan public speaking ini juga bisa dipengaruhi oleh teknologi. Yang pertama, melalui AI atau Artificial Intelligence. Teknologi AI seperti aplikasi pengenalan suara dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan berbicara dan memberi umpan balik mengenai intonasi atau kelancaran berbicara. Yang kedua ada e-learning dan kursus online. Platform online seperti contohnya itu ada Udemy, Coursera, atau Skillshare menawarkan kursus public speaking secara online yang memberikan peluang untuk mengakses materi pelatihan yang lebih luas jangkauannya. Yang ketiga ada media sosial, menggunakan platform seperti YouTube atau Instagram atau juga bisa TikTok.
untuk melihat berbagai tips public speaking atau sebagai media bagi peserta untuk mempraktekkan keterampilan mereka. Jadi tidak hanya melalui webinar atau e-learning seperti kursus online itu yang emang dikhususkan, tapi kita juga bisa lihat di YouTube, di Instagram dan juga TikTok yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya itu ada simulasi virtual. Itu menggunakan platform seperti Zoom atau kelas online atau sesi praktek berbicara di depan audiens virtual. Jadi ini tidak hanya pelatihan, butuh juga praktek secara langsung bagaimana peserta itu bisa mengaplikasikan materi atau pelatihan yang sudah diberikan oleh instruktur public speaking. Terus ada pengaruh teknologi pada public speaking. Yang pertama, platform pembelajaran interaktif seperti Google Meet atau Zoom. Jadi tidak hanya secara offline pelatihan ini diberikan, juga bisa secara online seperti kelas Zoom atau Google Meet, dan memungkinkan pelatihan daring yang lebih personal dan fleksibel. Penggunaan aplikasi feedback otomatis untuk mengevaluasi kemampuan berbicara. Misalnya aplikasi seperti SpeechLink yang memberikan analisis terhadap pengucapan atau virtual reality (VR) untuk simulasi berbicara di depan audiens besar. Yang ketiga ada penggunaan podcast atau video TikTok untuk mengedukasi audiens yang lebih luas tentang teknik public speaking. Banyak kebijakan-kebijakan yang sangat mempengaruhi profesi ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang sangat berpengaruh terhadap profesi ini. Yang pertama, program pelatihan soft skill yang mulai dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di beberapa institusi. Jadi tidak hanya diberikan sebagai pelengkap saja, tapi sekarang sudah banyak kebijakan dari kampus atau sekolah-sekolah yang mulai memasukkan soft skill pelatihan public speaking ini di kurikulumnya. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat non-formal, seperti program vokasi atau pelatihan mandiri di luar sekolah. Yang ketiga, ada inisiatif untuk mempromosikan kepercayaan diri dan partisipasi publik, terutama bagi kelompok marginal atau perempuan. Public speaking ini tidak hanya sebagai skill tambahan dan wajib bagi semua orang ya, tapi kontribusinya itu terhadap isu sosial juga ada. Yang pertama, sebagai pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal melalui pelatihan public speaking untuk memberikan mereka platform berbicara di depan umum. Jadi mereka itu kelompok yang termarginalkan atau kelompok yang terpinggirkan. Nah, melalui pelatihan public speaking ini diharapkan mereka bisa mengembangkan potensi berbicaranya itu di depan orang banyak. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi di kalangan pemuda agar lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, mengatasi ketakutan berbicara di depan umum yang seringkali menjadi penghalang bagi banyak orang dan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan profesional. Jadi banyak orang mereka itu mempunyai keahlian tapi tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menyuarakan terhadap pengetahuan yang mereka atau informasi yang mereka miliki. Jadi itu sangat penting ya teman-teman untuk public speaking sendiri itu. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Agar sukses dalam profesi ini di masa depan, beberapa keterampilan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada keterampilan komunikasi efektif. Menguasai cara bicara dengan jelas, menyusun argumen yang persuasif, dan berbicara dengan percaya diri. Jadi kita bisa menyusun kata-katanya, informasi yang ingin kita sampaikan itu secara runtut, sistematis, jelas, dan bisa dipahami oleh teman-teman yang mendengarkan kita. Yang kedua, kemampuan teknologi. Kemampuan mengoperasikan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan platform online media sosial untuk kelas online atau konten video. Jadi seorang instruktur public speaking itu harus bisa memiliki kemampuan teknologi. Itu sangat penting agar bisa mengembangkan instrukturnya atau pelatihannya tidak hanya di pelatihan secara offline saja, bisa juga secara luas dan fleksibel melalui aplikasi online dan harus bisa mempunyai kemampuan teknologi. Yang ketiga, pengelolaan kelas dan peserta, mengelola berbagai tipe peserta dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, kreativitas dan dalam berpresentasi, kemampuan untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan menghibur, biar tidak bosan. Yang terakhir adalah soft skills, empati, kecerdasan emosional, dan kemampuan membangun hubungan dengan peserta. Jadi sebagai instruktur public speaking tidak hanya memberikan pelatihan sudah cukup pulang, tidak hanya itu, tapi mereka juga mempunyai peran untuk berempati, untuk bisa mengerti setiap karakteristik dari peserta mereka dan bisa membangun hubungan setiap peserta agar materi yang bisa disampaikan oleh instruktur itu bisa tersampaikan dengan enjoy dan bisa diterima dengan mudah. Keterkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi
Materi yang saya bawakan ini SDG yang relevan itu ada 3. Yang pertama SDG 4, yakni tentang pendidikan berkualitas. Public speaking itu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bicara di depan umum. Jadi orang yang benar-benar dipandang itu mereka yang bisa berbicara atau berkomunikasi yang baik di depan umum, di depan semua orang, bisa menyampaikan informasi dengan baik. Yang kedua ada SDG 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini meningkatkan keterampilan komunikasi, dapat membuka peluang kerja baru bagi individu. Siapa sih di sini yang tidak bangga dengan keterampilan komunikasi yang mereka miliki? Karena dengan itu mereka akan lebih cepat mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Yang ketiga ada SDG 10, yakni mengurangi kesenjangan. Dengan memberikan pelatihan public speaking, ini memberikan kesempatan kepada kelompok yang terpinggirkan atau marginal untuk bicara dan berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya adalah refleksi pribadi dan rencana karir saya. Menurut saya profesi ini sangat menarik bagi saya. Karena apa? Karena profesi ini bisa memberikan dampak yang positif dalam pengembangan diri saya, orang lain, dan membangun kepercayaan diri saya dan orang lain juga. Jadi banyak banget kesempatan yang bisa kita dapatkan melalui menjadi instruktur public speaking ini. Terus bagaimana sih rencana karir untuk mengembangkan diri dalam keprofesian ini? Yang pertama, saya mengikuti pelatihan public speaking, tentunya harus bisa mempunyai sertifikasi yang resmi untuk menjadi seorang instruktur public speaking. Yang kedua, bisa mengikuti kursus atau sertifikasi dan bidang komunikasi, serta membangun portofolio dengan menjadi pembicara di acara-acara lokal. Jadi sebelum ini saya juga pernah diundang menjadi seorang MC di berbagai acara organisasi. Yang kedua, bisa memanfaatkan platform media sosial untuk memperluas jangkauan dan mengedukasi lebih banyak orang tentang teknik public speaking. Jadi rencana saya itu bisa mengembangkan potensi saya ini melalui platform online, media online lainnya. Jadi menjadi seorang instruktur public speaking itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri bagi individu atau peserta public speaking. Teknologi memberikan peluang besar untuk mengakses materi pelatihan secara lebih luas dan fleksibel dimanapun dan kapanpun. Profesi ini berkontribusi pada pencapaian SDG 4, pendidikan berkualitas, dan SDG 8 pada pekerjaan yang layak. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.